Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Fahri Rahayu. Saya dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas fisika yang telah saya kerjakan. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke soal nomor 1. Di sini ditanyakan yaitu jelaskan mengenai besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang mampu diukur, dihitung, memiliki nilai dan satuan. Itu adalah pengertian intinya atau pokoknya mengenai besaran. Dan besaran dibagi menjadi dua, ini menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Ya, ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Dan besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok gitu. Jadi sebagai besarnya itu adalah pengertian dan jelasan mengenai besaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Titik A pada koordinat Kartesius 1,2, titik B pada koordinat Kartesius 7,8. Tentukan vektor dari dua titik tersebut. Itu kan tadi diketahui ya, bahwasanya A itu mempunyai titik koordinatnya itu 1,2 dan B mempunyai titik koordinat 7,8. Ditanyakan adalah vektor dari AB. Titik A ini kita lihat dia berada di titik 1,2. Berarti kan ini 1 ke sini dan 2 sini, titiknya di sini. Lalu ada B di titik 7,8, di koordinat 7,8. Nah, itu bawah kan 7 lalu ke 8 sini 8. Nah, yang ditanyakan adalah vektor AB. Nah, ini vektor dari AB. Kita cukup bisa menghitung dengan cara langsung. Apabila ada grafiknya, kita langsung saja hitung ke kanannya berapa. Nah, ini lihat 1 2 3 4 5 6 gitu kan 1 2 3 4 5 6. Ke kanan ada 6, ke kanan artinya positif, kita tulis di sini menjadi 6. Di sini 6. Lalu ke atasnya berapa? Kita lihat 1 2 3 4 5 6. Ke atasnya ini ada 6. Dan ke atas itu kan positif, jadi kita tuliskan sini 6 positif. Maka didapat vektor dari AB ini adalah 6,6. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini diketahui vektor A ini, vektor A ada 4, adalah 4i ditambah 5j ditambah 8k, dan vektor B 8i ditambah 10j ditambah 4k. Ini ada beberapa yang dipertanyakan, kita langsung saja mempersingkat waktu ke jawabannya. Nah, kita langsung ke poin A nya. Poin pertama yaitu A vektor ditambah B vektor. Kita langsung 4 ditambah 8. 4 itu kan adalah, kita lihat di sini ada A vektor sama dengan ada 4i ditambah 5j ditambah ada 8k gitu kan. Lalu yang B vektor ada 8i
ditambah 10J ditambah 4K. Nah, ini 4 itu dari sini. Kita masukkan ke sini, lalu ininya ke sini. Nah, itu. Sama yang lainnya juga, 5 ke sini, lalu 10-nya ke sini. Dan yang 8 ke sini, 4-nya ke sini. Kita tinggal jumlahkan saja, 4 ditambah 8 sama dengan 12, 5 ditambah 10 sama dengan 15, lalu ada 8 tambah 4 sama dengan 12, dan ini hasil dari vektor A ditambah B. Lalu ke poin kedua, yaitu vektor A dikurangi vektor B. Sama sebenarnya seperti yang di atas, hanya perbedaannya adalah poinnya adalah dikurang, bukan ditambah lagi tapi dikurang. Jadi 4 dikurang 8 min 4, lalu 5 dikurang 10 min 5, dan 8 kurang 4 sama dengan 4. Ini jadi hasilnya jadi min 41 min 5J ditambah 4K. Ini adalah vektor dari vektor A dikurang vektor B. Lalu yang kebalikannya, B vektor ditambah A vektor. Sama halnya, cuma hanya dibalik saja. B yang terlebih dahulu dimasukkan, yaitu 8 ditambah 4, 10 ditambah 5, dan 4 ditambah 8. Hasilnya ada 12I ditambah 15J ditambah 12K. Ini juga sama seperti yang ini, hanya dibalik. B vektor dikurang 5 dikurang A vektor. Ada 8 dikurangi 4 sama dengan 4I. Lalu ada 10 dikurang 5 ada 5J. Ada 4 kurang 8 jadi min 4K. Ini adalah vektor dari min vektor B dikurang vektor A. Oke, kita langsung ke jawaban selanjutnya. Yang poin E itu ada A vektor, disebut kalau tidak salah panjang vektor A kalau misalnya. Pokoknya di sini kita masukkan saja poin dari A vektor itu. Ada 4 dikuadratkan ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ini akar. Sebenarnya ini di sini kuadrat, lalu langsung dipindahkan ke sini menjadi akar. Jadi akar di sini menjadi 16 ditambah 25 ditambah 64, hasilnya adalah segini, 105. Lalu untuk yang ini, yang poin F, kita masukkan juga 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya adalah 64 ditambah 100 ditambah 16 sama dengan 180, akar 180 sama dengan 3 akar 20. Lanjut poin G. Nah, ini sebenarnya untuk ini kita kalikan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Ini sebenarnya sama saja ya, mau yang tadi kita memakai rumus A1 sama saja sebenarnya. X1 di sini itu ini adalah yang ada pada vektor, yang satu ini yang ada pada vektor A, dan yang dua ini yang ada pada vektor B. Masukkan. Yang tadi ada 4 dikali 8 dari yang vektor B ditambah 5 dikali 10 yang dari vektor B, dari vektor A ada 8 dikali 4 yang vektor B, hasilnya ada 32 ditambah 50 ditambah 32 sama dengan 114. Lalu poin H-nya sama, hanya dibalik saja. X2 nya adalah vektor dari B
Y2B, yang Z2 juga B, yang X1 itu A, Y1A, dan Z1A. Kita masukkan, ada 8 dari vektor B dikali 4 dari A, 10 dari vektor B dikali 5, kalau ada 4 dikali 8, hasilnya ada 32 ditambah 50 ditambah 32, sama hasilnya 114. Nah ini vektor A dikali vektor B, ini lebih ke determinan. Sebenarnya determinan. Dan di sini ada rumusnya IJK. Lalu ini X1, Y1, Z1 ini dari vektor A, X2, Y2, dan Z2 ini dari vektor B. Kita masukkan IJK-nya, lalu vektor A kita masukkan, ada 4, ada 5, ada 8. Vektor B-nya ada 8, ada 10, ada 4. Nah, kita menggunakan rumus di sini. IJK lalu tambah IJ untuk mencari determinan. Nah, caranya adalah kita kalikan I dikali 5 dikali 4. Tulis di sini I dikali 5 dikali 4. Lalu ada J dikali 8 dikali 8. Nah, lalu ada K dikali 4 dikali 10. Sudah dapat yang itu. Lalu kita balik. Ini kan poinnya yang merah ini ditambah ya. Lalu kita balik dari sini, yang K dikali 5 dikali 8, jadinya minus yang K. Lalu ada I dikali 8 dikali 10 minus, lalu ada J dikali 4 dikali 4. Nah, tinggal kita kalikan saja, I kali 5 kali 4 jadi I 20, J dikali 8 dikali 8 sama dengan J 64, K 4 dikali 10 sama dengan K 40, K 58 dikali K dikali K5 dikali K dikali 5 dikali 8 sama dengan K 40, lalu ada I dikali 8 dikali 10 sama dengan I 80, lalu ada J dikali 4 dikali 4 sama dengan J 16. Lalu kita sederhanakan, ini I20 dikurangi I80 sama dengan minus 60I, lalu ada J64 dikurangi J16 ada 48J, lalu ini ada K40 dikurang K40, maka habis. Maka jawabannya adalah ini 60I ditambah 48J. Lalu soal poin terakhir dari nomor 3, yaitu poin nomor J, poin J dibalik ya, sama seperti tadi, hanya sudah dibalik. Jadi determinan B dikali vektor B dikali vektor A, kita hanya balik yang di atas, yaitu menjadi vektor B. Nah, ini vektor B di atas dan vektor A menjadi di bawah. Sama seperti tadi, kita kalikan gini, hasilnya ke sini. Nah, sini. Lalu ini harusnya 16, lalu ini ada ini ada K85 ke sini, lalu yang sebelah kebalikannya K1040 ya ke sini, lalu ada I45, I dikali 4 dikali 5 ini, lalu ada J88 ini 10 dikali 8 ya, ini 80, I80 dikurang I20 dengan
60, lalu J16 dikurang 64 jadi minus 48, J K40 dikurang K40 habis, maka hasilnya ini 60I dikurang 48J. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, pertanyaannya, sebuah benda bergerak dari sebuah titik menuju utara 10 km, ke timur 8 km, dan ke utara 8 km dengan waktu 90 menit. Hitung A. Jarak perpindahan, B. Kelajuan, dan C. Kecepatan. Oke, kita lanjut. Kan tadi diketahui utara 10 km, 8 km. Kita ke utara 10 km, lalu ke timur 8 km, ke utara 6 km, dalam waktu 90 menit. Ditanya adalah jarak. Kalau jarak kita tinggal hanya tambahkan saja ya. Jarak sama dengan 10 ditambah 8 ditambah 6, hasilnya adalah 24. Lalu perpindahan itu kita cari jalan tersimpel dan terdekat, maka dari A ke D langsung ke D. Maka dari sini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Didapat ininya adalah 10 dikurangi 6, maka 4. Di sininya adalah 8. 4 kuadrat ditambah 8, 16 ditambah 64, 80. Akar dari 80 sama dengan 8,9 km. Lalu ada kelajuan. Kelajuan itu mengacu pada jarak. Di sini kan jaraknya sudah ada 24 km. Kita dibagi dengan waktunya 90 menit yang dikonversi kepada jam ini menjadi 1,5 jam. Sini 1,5 jam menghasilkan 16 km per jam. Itu adalah kelajuannya. Lalu kecepatan mengacu pada perpindahan. Perpindahannya sudah ditemukan tadi, tinggal kita masukkan 8,944 dibagi 1,5 adalah waktunya. Hasilnya adalah 5,963 km per jam. Lanjut ke soal nomor 5. Benda A berada 50 meter di selatan masjid dengan kecepatan 0,3 meter per second, bergerak lurus ke utara selama 6 second. Di mana posisi benda saat 4 detik terhadap masjid? Lalu yang B, berapa jarak yang ditempuh jika bergerak selama 15 second? Nah, ini kan tadi diketahui bahwa ini masjid, ada benda di sini, jaraknya sekitar 50 meter. Dengan keterangan utara di atas. Dan benda itu berada di selatan masjid. Nah, si benda ini bergerak dengan kecepatan 0,3 meter per second. Yang A adalah titik akhir apabila benda bergerak selama 4 second menuju mendekati masjid kan, terhadap masjid. Maka tinggal kita masukkan saja 50, ini dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini mendekati masjid ke arah utara kan, tadi diketahuinya. Maka 50 dikurang 0,3 adalah kecepatan dan 4 adalah waktunya. 0,3 dikali 4 dengan 1,2. 50 dikurang 1,2 menjadi posisinya adalah 48,8 meter dari masjid. Lalu yang B ada jarak. Nah, jarak itu tidak mengacu kepada ini ya, tinggal kita hitung saja. Dia apabila bergeraknya dari 15 second, maka tinggal 15 second dikali kecepatannya itu 0,3 dan hasilnya adalah 4,5 meter jarak yang ditempuh oleh benda. Oke. Soal nomor terakhir, nomor 6. Di sini ditanyakan hitung kecepatan benda pada detik 0 sampai 3. Detik hitung kecepatan benda pada detik 3-6, lalu ada kecepatan benda seluruhnya, lalu grafik jarak terhadap waktu. Oke, kita langsung. Pertama kita ke detik 0 sampai 3. Kita tahu awalnya si benda ini kan gini. Benda ini gini.
dia berada di 2 titik awalnya dan di 3. Awalnya di 2 dan di 3. Ini 2 dan titik akhirnya di 3. Dengan waktu awalnya pasti 0. Di sini 0. Dan akhirnya adalah 3 waktunya. Maka tinggal kita kurangi. Waktu akhir dikurangi waktu awal sama dengan 3 tetap 3. Rumus yang kita gunakan adalah ini. Xt X0 ditambah V dikali T. Xt nya sudah kita dapatkan 3. Lalu X0 nya 2 ditambah V dikali 3. V nya belum ditemukan dan waktunya sudah yaitu 3. Maka kita tinggal pindahkan saja 2 nya ke sini. Jadi 3 kurang 2 3V jadi 1 3V, maka V menjadi 1/3 meter per second. Lalu kita lihat grafik yang datar ini. Ini adalah grafik detik 3 ke 6. Posisi awalnya dia di 3. Oke. Dan posisi akhirnya juga dia di 3. Dengan waktu awalnya dia di 3, waktu akhirnya dia di 6. Nah, tinggal kurangi saja waktunya. 6 posisi waktu akhir dikurangi waktu awal, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Rumus yang sama, kita sudah dapat waktu akhirnya 3 dan waktu awalnya adalah 3 juga, ditambah 3V. 3 waktunya 3, V-nya belum diketahui. 3 dikurangi 3, berdasarkan hasil pindahan, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 3V, maka V sama dengan 0. V sama dengan 0 berarti di sini benda itu diam selama 3 detik itu benda tidak maju dan tidak mundur, artinya diam karena kecepatan 0 meter per second. Dan perpindahannya juga tidak ada. Soalnya ini dari 3 juga, kan? Kita lanjut ke kecepatan seluruhnya. Kecepatan seluruhnya berarti gini, set ke bawah, kan? Awalnya itu 2, di sini 2. Lalu ini min 2. Karena minus gitu kan. Minus, lalu ke waktu awalnya di sini 0 dan di sini adalah 10. Tinggal kurangi 10 kurangi 0 sama dengan 0 ya. Sama dengan 10. Rumusnya tetap sama yang ini. Tinggal kita masukkan waktu akhirnya, posisi akhirnya adalah minus 2, posisi awal 2, lalu ini 10V. Kita pindahkan 2-nya menjadi minus 4 sama dengan 10V, maka V didapat adalah minus 4/10 meter per second. Itu kecepatan seluruhnya adalah minus 4/10 second. Dan ini mengenai grafik ya, grafik jarak terhadap waktu. Kalau yang tadi di soal itu kan adalah grafik perpindahan terhadap waktu, sedangkan ini kita disuruh membuat grafik jarak terhadap waktu. Sebenarnya dari sini sama dengan perpindahan, hanya di bagian ini menjadi ke atas tidak ke bawah. Kenapa? Karena ini adalah jarak. Jarak itu berapa banyak benda tersebut menempuh jarak gitu kan. Jadi selalu ditambah, tidak mungkin dikurang gitu. Berbeda dengan perpindahan, maka grafiknya pun ke atas. Tidak seperti perpindahan. Maka ini adalah jarak dari 0,2, lalu di titik 3,3, di titik 6,3, lalu terakhir di 10,8. Baik, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kesalahan dari apa yang saya kerjakan dan keterangan dan apa yang saya presentasikan sekarang. Begitu banyak kekeliruan. Di sini saya hanya sebatas belajar. Mohon maaf bila banyak, sekali lagi banyak kesalahan dan banyak kekeliruan. Saya meminta bimbingannya apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Mungkin cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.